Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inka Novianti, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang kampanye praktik baik untuk memenuhi UAS perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Pada PPL 1, saya berkesempatan untuk menerapkan scaffolding pada ZPD dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kelas 5B SDN Putat Jaya 4 Surabaya. Bagaimana intervensi penerapan scaffolding dalam ZPD? Scaffolding merupakan salah satu konsep dari ZPD oleh Vygotsky. Scaffolding dalam ZPD adalah suatu bantuan yang diberikan oleh guru atau teman kepada peserta didik dalam proses pembelajaran, di mana peserta didik tersebut tidak dapat memahami materi jika mengerjakannya secara mandiri, namun harus mendapatkan bantuan dari guru atau teman. Jika mereka sudah mulai memahami materi, maka bantuan dapat dikurangi secara bertahap hingga peserta didik dapat belajar secara mandiri. Lalu, apa yang dimaksud dengan scaffolding? Scaffolding adalah metode mengajar yang digunakan oleh guru dengan cara menyesuaikan tingkat dukungan atau bantuan dari guru dengan tingkat kemampuan atau potensi belajar yang dimiliki oleh peserta didik. Apa yang dimaksud dengan ZPD atau Zone of Proximal Development? ZPD atau Zone of Proximal Development oleh Vygotsky diartikan sebagai serangkaian tugas yang sulit dikuasai oleh anak secara sendiri atau mandiri, tetapi akan lebih mudah dipelajari dengan bantuan orang lain yang lebih mampu, yaitu guru atau teman. Saya menerapkan scaffolding di kelas 5B SDN Putat Jaya 4 Surabaya dalam mata pelajaran IPAS materi Sistem Pencernaan Manusia. Saat itu, model pembelajaran yang saya gunakan adalah cooperative learning untuk meningkatkan keterampilan diskusi peserta didik dengan teman sejawat, sehingga mereka dapat memahami materi dengan lebih baik. Aktivitas pembelajaran yang saya lakukan bersama peserta didik dalam penerapan scaffolding di kelas 5B SDN Putat Jaya 4 Surabaya yaitu: yang pertama, melakukan kegiatan pembuka; yang kedua, mengelompokkan peserta didik; yang ketiga, menjelaskan materi pembelajaran dengan baik; yang keempat, memberikan tugas berupa LKPD secara berkelompok; yang kelima, membimbing peserta didik dalam pengerjaan LKPD tersebut; yang keenam, melakukan evaluasi pembelajaran; dan yang terakhir yaitu melakukan kegiatan penutup dengan berdoa dan mengucapkan salam. Selain itu, saya juga memberikan kesempatan kepada peserta didik yang lebih mampu dalam memahami materi pembelajaran untuk membantu temannya yang kurang mampu dalam memahami materi pembelajaran. Hal ini dilakukan agar seluruh peserta didik dapat memahami materi pembelajaran tanpa terkecuali, khususnya dalam kegiatan scaffolding ini. Hasil yang dicapai, tercipta lingkungan belajar yang berpihak pada peserta didik merasa terlibat dalam pembelajaran, peserta didik mengalami kemajuan belajar, dan peserta didik menjadi lebih aktif dalam kegiatan diskusi. Pembelajaran dan replikasi. Penerapan scaffolding dalam pembelajaran dapat membantu peserta didik dalam meningkatkan kemampuan memahami suatu materi melalui bantuan yang diberikan oleh guru ataupun teman, contohnya dalam materi Sistem Pencernaan Manusia, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Sekian penyampaian kampanye praktik baik dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.